menjelaskan mengenai dugaan kuat kakek Dugu yang mengarah pada putra mahkota sebagai sumber masalah internal keluarga kekaisaran. Bahkan Ning Fengzi pun mungkin juga sudah ditipu olehnya. Ditambah lagi ini adalah masalah yang melibatkan suatu kekaisaran sehingga pasti ada kekuatan besar di belakang Sui Xinghe yang mana besar kemungkinan adalah Balai Roh Pelindung. Dengan adanya masalah yang begitu rumit dan semua penjelasan yang hanya sebatas spekulasi, maka dari itu Tang San tidak berharap banyak pada kekaisaran Tiando dan akan lebih baik mengandalkan kekuatan sendiri untuk berkembang. Yang mana dalam hal ini Tang San berniat untuk mendirikan sebuah sekte. Master Xiao yang ingin membantu, Tang San sarankan agar lebih baik tetap tinggal di samping kaisar karena saat ini Master Xiao sudah menjadi orang kepercayaannya. Singkat cerita, mereka semua pergi menemui Ning Rongrong dan ketua sekte Cahaya Kibau. Pertemuan ini sekaligus menjadi pertemuan pertama bagi Oishike dengan Ning Rongrong setelah 5 tahun berpisah. Sementara Oishike melepas rindu dengan Ning Rongrong, Tang San mendiskusikan hal penting dengan ketua sekte Cahaya Kibau tanpa melibatkan kekaisaran Tiando. Untuk berjaga-jaga, ia menggunakan medan rumput biru perak untuk mengisolasi mereka semua agar tidak ada orang luar yang mendengar pembicaraan. Tang San kemudian menjelaskan mengenai niatnya untuk mendirikan sebuah sekte yang bernama Sekte Tang demi melawan Balai Roh Pelindung. Dan singkatnya, Ning Fengzi sepakat dengan ide tersebut lalu menyatakan bahwa ia akan selalu memberikan dukungannya kepada Tang San. Tepat setelah mereka sepakat untuk menjalin hubungan kerjasama, Oishike datang untuk meminta maaf kepada Ning Fengzi karena selama ini ia sudah membuat Ning Rongrong menderita. Ning Fengzi pun sebenarnya tak ingin menyalahkan Oishike. Ia bahkan mengatakan kalau seharusnya Oishike tidak perlu pergi karena jika dibandingkan dengan kebahagiaan putrinya, aturan sekte Cahaya Kibau sama sekali tidak ada artinya. Mendengar hal itu, Oishike sangat gembira lalu berjanji bahwa ia akan selalu menjamin kebahagiaan dari Ning Rongrong dan senantiasa melindunginya dengan segenap kekuatan yang telah ia miliki. Bicara soal kekuatan untuk melindungi cucu angkatnya, kakek tulang meminta Oishike agar menunjukkan hasil latihan selama 5 tahun terakhir. Dengan penuh percaya diri, Oishike pun maju lalu meminta sedikit darah Tang San sebagai syarat untuk bisa mengaktifkan skill roh terkuatnya, yaitu skill ke-6 sosis cloning. Setelah skillnya tersebut aktif, ia bisa merasakan kalau efek darah Tang San begitu kuat. Untuk lebih bisa menunjukkan kekuatannya di hadapan semua orang, Oishike menantang Mang Hojun sebagai lawan sparringnya. Tentu saja di awal Mang Hojun sangat meremehkan Oishike karena memang dirinya adalah murni seorang master roh tipe penyerang, sementara sejauh yang ia ketahui Oishike hanyalah tipe support makanan. Pertarungan pun dimulai dengan saling mengadu kemampuan bertarung jarak dekat tanpa melibatkan kekuatan roh pelindung. Berikutnya ia mulai menunjukkan kekuatan dari skill rohnya yakni sosis cloning. Dengan piawai ia bisa menggunakan serangan rumput biru perak yang telah berhasil ia cloning dari Tang San.